Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran yang kebenarannya dibuktikan oleh ilmu sains. Ayat kauniyah adalah ayat yang menjelaskan kehidupan dalam alam semesta dengan seluruh hukum yang menyertainya. Ayat kauniyah ini banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Namun, ada beberapa ayat kauniyah yang mungkin pada zaman dulu itu sulit untuk dinalar, namun pada akhirnya terpecahkan seiring berkembangnya zaman. Seperti ayat-ayat yang akan kita bahas pada hari ini. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Yang pertama ada teori Big Bang. Salah satu teori terciptanya alam semesta yang paling terkenal adalah Big Bang Theory atau teori ledakan besar. Teori Big Bang ini menjelaskan bahwa alam semesta kita berasal dari suatu ledakan besar yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Pada saat itu, alam semesta berasal dari titik tunggal yang sangat padat dan sangat panas, yang kemudian meledak dan mengakibatkan tersebarnya benda-benda alam raya ke seluruh penjuru, yang berakhir dengan terciptanya berbagai benda langit yang terpisah termasuk tata surya dan bumi. Namun ketika ledakan besar terjadi, alam semesta mulai mengembang dengan cepat. Yang proses ini dikenal sebagai ekspansi ruang. Seiring dengan ekspansi tersebut, alam semesta juga mendingin dan mengembang lebih lanjut. Pada awalnya, ilmuwan menganggap alam semesta kita sebagai entitas yang tetap dan tidak berubah. Namun, pada abad ke-20, seorang astronom bernama Edwin Hubble melakukan pengamatan yang mengubah pemahaman tersebut. Ia menemukan bahwa galaksi-galaksi di alam semesta sedang menjauh satu sama lain, yang menunjukkan bahwa alam semesta sedang mengalami ekspansi. Terlepas benar tidaknya teori ini, yang jelas di dalam Al-Quran terdapat sebuah ayat yang seakan sejalan dan membenarkan teori ini. Banyak orang yang mengkaitkan teori Big Bang dengan ayat Al-Quran ini, yaitu pada surat Al-Anbiya ayat 30, Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma. Tidakkah orang-orang kafir mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dulunya menyatu, lalu kami pisahkan keduanya. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Lalu mengapa mereka tidak beriman? Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya dulunya langit dan bumi itu menyatu sebelum dipisah oleh Allah. Dalam tafsir Ashawi dijelaskan bahwasanya Ratkon di sini ditafsiri dengan syai'an wahidan, sesuatu yang satu. Jadi dulunya langit dan bumi itu adalah satu benda. Lima ruwiyah annallaha khalaqa samawati wal arda ba'daha ala ba'din. Karena memang ada riwayat hadis yang menyatakan seperti itu. Tsumma khalaqa rihan tawassataha fafataqaha biha. Kemudian Allah menciptakan angin yang berada di tengah-tengah antara langit dan bumi itu. Allah memisah langit dan bumi itu dengan angin. Apakah pentafsiran ini menunjukkan terjadinya sebuah ledakan yang menurut orang-orang sering dikaitkan dengan teori Big Bang ini? Padahal Al-Quran ini diturunkan berabad-abad jauh sebelum adanya teori Big Bang ini. Gimana menurut kalian? Tolong komentar di bawah. Dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 125, Allah SWT menjelaskan tanda-tanda orang yang beruntung dan orang-orang yang celaka. Ketika Allah menjelaskan tanda-tanda orang yang celaka, Allah SWT mengumpamakannya dengan seseorang yang naik ke atas langit. Bunyi ayatnya seperti ini, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa orang yang ingin diberi petunjuk oleh Allah, maka Allah akan menjadikan dadanya itu lapang untuk menerima agama Islam. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ. Tapi barang siapa yang dikehendaki sesat oleh Allah, maka Allah akan menjadikan dadanya itu sempit dan sesak, seakan-akan dia itu sedang mendaki ke atas langit. Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang yang dikehendaki sesat oleh Allah, maka dadanya akan dijadikan sempit dan sesak oleh Allah untuk menerima agama Islam. Sama seperti dadanya orang yang berada di ketinggian di atas langit, yang merasakan sesak karena kekurangan oksigen. Dalam tafsir Ashawi, ka'annama yas'adu fis sama' di sini, seakan-akan dia itu naik ke atas langit, ditafsiri dengan ay yatakallafu as-su'udah fala yastati'uhu. Dia itu berusaha untuk naik ke atas langit namun tidak bisa, sehingga menyebabkan dirinya itu sesak karena tidak dapat naik ke atas langit. Pada mulanya ya ulama tafsir nafsirannya ya seperti itu,
Mereka tidak menalar ada orang yang dapat terbang ke atas langit. Karena mungkin pada zaman itu teknologi masih belum canggih, mereka tidak berpikiran seperti itu. Hingga pada zaman yang sudah modern ini, dan sudah tercipta roket-roket yang dapat menggapai langit, mereka itu merasakan kekurangan oksigen ketika berada di ketinggian tertentu. Akibatnya, ketika oksigen semakin berkurang, akan menyebabkan dyspnea atau sesak nafas. Hal ini cocok seperti apa yang dibawakan oleh Al-Quran berabad-abad tahun yang lalu, di mana teknologi masih belum ada pada waktu itu. Sehingga ayat-ayat yang awalnya membuat bingung, akhirnya terpecahkan seiring perkembangan zaman. Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka itu hangus, kami ganti lagi dengan kulit yang baru. Supaya apa? Supaya mereka dapat merasakan siksa. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Pada ayat ini, Allah menggambarkan bagaimana siksaan orang kafir kelak di neraka. Namun herannya, saat orang kafir itu hangus, Allah perlu mengganti kulit yang baru agar siksaan terus-menerus dirasakan. Yang seakan memberi isyarat, jika kulitnya sudah hangus atau hilang, maka dia tidak akan merasakan rasa sakit. Makanya perlu diganti kulit yang baru. Lalu apakah benar seperti itu? Jadi ada penelitian ilmiah yang mengkonfirmasi kalau rasa sakit itu memang berasal dari kulit. Dan jika kulit itu hilang, manusia tidak akan lagi merasakan rasa sakit. Sebagai contoh katanya, kalau ada orang kecelakaan sampai kulitnya itu mengelupas, kalau kita mencoba untuk menyentuh anggota yang terkelupas itu, mereka tidak akan merasakan sakit. Dan kalaupun sakit, pasti rasa sakit itu bersumber dari sisa kulit yang berada di pinggirnya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mencobanya? Tolong komentar di bawah.